Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah. Amma ba'd, yang saya hormati majmu'in sahabat-sahabat anti galau. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia, aduh berbahagia. Saya kemarin bersama Zidan nih di Padepokan. Tapi siang ini saya sudah berada di Jogja. Saya sowan, saya silaturahmi ke guru saya. Yo, Abu Sa'ada. Siapa sih yang nggak tahu sama beliau, sama Ismail. Nah, sehat Gus. Sehat. Cuman di sini tidak ngajar santet, Ngajar duren. ngajar duren. Saya berburu duren Jogja ini. Keluarga semua sehat Gus. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini untuk keluarga Jogja semuanya. Oh ayo. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang ada di Jogja nih, selalu waras, bergas, beras, sering keramas kan. Tuntas. Oh iya, iya. Gus, izinkan saya yang pertama silaturahmi. Ya, Bahwa teman saya ini, aduh, dari minggu-minggu kemarin nih, saya Ya. silaturahmi. Cuman ya, karena saya wong cilik lah gitu, ngredeg. Kesibukannya apa Bu? makan duren. Selain makan durian, Makan duren. lalu ternak Burung unta. ternyata beliau banyak ternak ada ayam. Ada ayam di sini. Ada yang ayam untuk persiapan manakib sama pulutan. Itu ada yang harganya 300 juta di sana ada. Ada monyet juga ya? Tapi Ada monyet. bukan ngepet ini monyetnya. Bukan, ini ada musang. Ini di bagian belakang peternakan. Nah, ini kebetulan saya lagi sama beberapa teman dokter hewan. Ini dokter-dokter perhewanan. Dokter kejiwaan ada Gus? Ada itu. Tuh. Di sini sehat semua jadi nggak ada dokter jiwa. Yang ada itu hewan yang lagi sakit dan maka butuh dokter. Ini Corona gimana, aman Gus? aman kan ada bapak yang jaga corona ini Pak Cahyo. Ini yang bagian jaga corona biar nggak keluar vaksin. Opiak vaksin beliau ini. Ya dari Polda DIY yang bagian vaksin. Nah, kalau dukun santet gimana? Ada nggak sih? Udah nggak ada di sini. Adanya dukun apa? Paling ya nggak ada sudah. Cuma takut semuanya sama beliau. Kalau dukun santet di sini sudah nggak ada. Di sini sudah apa? Dukunnya aja nggak ada, apalagi santetnya. Nah, saya tertarik. Saya mau ada satu pertanyaan ini. Apa? Ini bisanya seneng gondrong itu gimana? Ceritanya gimana? Ya bukannya seneng gondrong ya memang. Saya nggak tahu awalnya gimana, tahu-tahu rambut saya panjang dan nggak dipotong gitu. Nggak bisa dipotong atau gimana? Ya kalau katanya sih nggak bisa, tapi kan saya belum pernah nyoba. Jadi saya itu rambut panjang itu karena ada kenikmatan tersendiri. Jadi orang rambutnya panjang itu kan nggak harus merapikan pakaian, nggak harus memantaskan baju, memantaskan celana. Kalau rambutnya begini, pakai apa adanya ini. Jadi, nah kalau penjenengan kan rambutnya pendek maka harus jam tanganan, harus pakai apa ini baju yang ada Karena sering hujan nih. ya kita kan udah begini, begini aja duduk sambil tongkrong. Iya, sendalnya, sendal jepit, gitu aja sarung. Ini enak, jadi itu aja saya nikmati. Jadi kan kalau orang punya pendek kan matching, ini kayak polisi gitu. Rambutnya pendek ya sepatunya sama ininya warnanya. Model kayak begini ya suka-suka dia aja. Saya bonyol rokok-rokok itu kan sepatu yang rokok-rokok lagi itu. Suka-sukanya dia aja. Jadi orang rambut panjang itu enak akhirnya, kemudian tidak terbebani oleh sesuatu yang memang kadang menyulitkan, harus lepas baju ini. Jadi emang sudah dari muda ya? Iya, tapi dulu juga saya kalau waktu kecil kalau dipotong itu demam. Jadi akhirnya ya sudah dibiarin sudah demam. Tadi saya menarik sahabat, beliau itu tahun 96, touring, Kalimantan. 95. Oh 95, touring di sana, di pedalaman. Bisa manggil babi hutan luar biasa. Dulu suka-suka cara-cara apa, senang di dunia spiritual ya tahun berapa? Belum lahir juga kan spiritual. Oh sebelum lahir. Sebelum lahir. Enggak, itu kan sebenarnya dunia yang dilewati aja.
ketika saya melewati dunia pembelajaran dasar bagaimana orang mengenal Allah, mengenal agama, itu kan dunia spiritual. Ketika saya kemudian melakukan perjalanan berikutnya di etapa berikutnya yang ketemu dengan dunia yang lain. Ya, waktu awal-awal mengajarkan orang-orang yang belum kenal bagaimana beragama ya pasti pakai spiritual. Saya kan kebetulan bagian yang dasar-dasar yang di kampung-kampung harus banyak sisi spiritualnya. Misalnya doa-doa itu saya banyak hafal. Saya bertirakat itu ya karena untuk memfasilitasi orang-orang kampung yang nggak bisa bayar rumah sakit. Jadi bukan karena itu memang dari cita-cita belajar kesaktian. Banyak orang di kampung rumah sakit jauh, nah sebelum masuk rumah sakit disuwuk dulu. Sama di pesantren miskin ingin makan gulai nggak bisa ya bikin doa yang akhirnya kemudian kita masak rasanya gulai, ingin rokok samsu mahal akhirnya kertas kita doain rasa samsu. Jadi problem-problem awalnya sebenarnya problem survival bukan karena ini. Sama lah kemudian ketika punya istri rajin tahajud, rajin zikir, kadang juga bukan karena problem kehusuan. Karena kiai lagi dimarahi sama istri, ya kan? Ya, dimarahi sama istri mau pulang ke kamar dia masih marah, mau ke gaple nggak pantas, mau mabuk juga nggak mungkin, mau ke gerdu-gerdu juga nggak mungkin. Akhirnya ya bisa, gitu kan? Jadi kadang dilihat sebagai sebuah kekhusyuan, padahal kadang juga itu kondisional, terkondisi seperti itu. Ya kalau Kang Ujang juga sama kayaknya, juga dulu problemnya begitu kan? Lupa malah. Iya biasanya kan udah punya istri kan beransor berpergerakan pulang nggak bawa uang dimarahi sama itu mau gini nggak akhirnya wiritan jadi sakti. Jadi kesaktian bukan karena karena memang terstruktur ketidaksengajaan aja kondisional kan ya sama tuh punya wiritan baca hizib gitu. Bukan karena terus memang dari cita-cita ya ini sih begitu. Katakan ini untuk membalik fenomena di masyarakat itu seperti ini Gus, kan orang lebih takut sama yang namanya setan belek kalau menurut saya. Tapi sama Allah itu nggak takut. Orang tinggal sholat aja nggak takut, tapi ada suara kucing di para aja santet lebih takut. Itu gimana menghadapi seperti itu? Ya nggak ada masalah. Masih ngasih solusi. Ya udah biarin aja. Kenapa? Ya kalau orang semuanya takut sama Allah, nggak takut dukun santet, tahu aja nggak laku dong. Anak mana yang baik? Nah iya kan? Udah biar aja orang lebih takut sama santet. Kang Ujang masih eksis. Kalau nanti orang sudah nggak takut sama dukun santet, gitu kenapa? Langsung pada Allah. Ya berhenti nanti, biarin aja begitu. Lu kan iya toh, udah biarin aja nggak apa-apa. Nah, Makanya bahasa Allah, bahasa takut kepada Allah itu pakai bahasa takwa. Ya, bukan bahasa takut itu seperti takut kepada anjing. Bahasa kepada Allah itu bahasa takwa. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bukan karena takut, gitu loh, tapi karena cinta. Seperti Kang Ujang nggak pulang gitu. Apa karena takut? Bukan. Karena tidak mau menyakiti yang dicintai kan gitu. diteleponin Bang Ujang? Iya, ditelepon baru pulang Kang. Sang istri bilang pulang gitu. Langsung pulang, bukan karena takut. Karena nggak ingin mengecewakan sama yang dicintai. Kan Nggak gitu. mengkel Pak? Enggak lah. Saya sih nggak begitu. Gitu. Nah, makanya kalau kemudian bahasa kepada Allah itu adalah bahasa karena rindu. Nah, Allah itu nggak pernah kelihatan. Makanya beribadah itu cuma ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Seolah-olah aja kita lihat Allah, kalau nggak lihat yakin Allah lihat kita. Itu kan konsepsi yang sangat terbuka. Tapi kalau kemudian hantu kan di depan mata, nggak ada proses, udah lari. Jadi makanya orang lebih takut sama hantu, karena dia nggak butuh konsep. Takutnya itu nggak butuh konsep, takut yang terjadi dengan respon yang spontan. Karena manusia punya sifat spontan terhadap refleks terhadap sesuatu yang ditakuti, jadi itu sah. Tapi kalau takut kepada Allah itu kan butuh proses yang panjang kan. Makanya udah biarin aja orang takut jangan sampai biar kemudian dapat eksis. Nah gitu dan
Nah, yang tendang sesajen gimana? Kan duren-duren ditendangin gimana? Apa? Sesajen ditendangin. Ya nggak apa-apa, wong akalnya baru sampai situ. Kan gitu, makanya saya nggak komentar tentang sesajen. Banyak yang punya pikiran seperti itu. Ya udah biarin aja, emang akal agamanya baru sampai situ. Itu kan urusannya kepolisian, bukan urusan saya. Yang menentukan bahwa itu salah atau benar bukan saya. Itu kepolisian. Kalau saya tak bawa ke sini, tak ajari, jangan. Dimakan aja. Pelan-pelan, ayo dimakan, pelan-pelan. Karena itu persoalan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa hadir dengan tiba-tiba menjadi sebuah problem struktural hitam dan putih. Keyakinan itu butuh pembelajaran, pemberian pengertian. Nah, kita itu belum pernah kasih dia pengertian, belum pernah ngajarkan ke dia ini. Begitu dia melakukan itu, ya jangan kita salahin. Kita didik dia, kita ini. Tapi karena dia sudah melanggar struktur bernegara, berbangsa, karena apa? Dia intoleran, itu urusannya kepolisian. Maka bagaimanapun dia salah dan tidaknya, itu tergantung polisi. Tapi kalau saya sebagai orang yang suka didik orang, ya tak suruh di sini kalau boleh. Ampun di sini sama santri-santri tak ajari. Keyakinan itu butuh pembelajaran. Iya, butuh pembelajaran. Ada dalilnya, ada pengertiannya. Nah, dia belum pernah ketemu itu. Ketemunya baru dalil marah-marah kalau dia sesajen. Dia belum ngerti betul sesajen itu apa. Gitu lah. Kalau kita yang udah ngerti kan juga nggak marah-marah. Nah, menurut penjenengan itu emang santet sihir ada nggak? Itu pasti ada. Ada santet, sihir itu kan pasti ada. Loh, ini ada Gus Hayat ini ini Gus Hayat dari Purbalingga ini yang Ujang Bustomi. Belum? Yang Ujang Bustomi yang penakut sihir. Ngomong. Nah ini kebetulan kita juga lagi ada tamu agung dari Banjarnegara, Gus Hayat ini yang Ujang. Nah ini bagian persantetan kalau karena di Jawa Tengah bagiannya Gus Hayat. Hadis. Iya, Betul nggak? butuh wani. Sama-sama gondrong. Ya, Jadi ini beliau ada tamu. Ini gondrong hebat, ini gondes, Gondrong tahu. gondrong desa. Jadi sihir konten gitu. sihir itu ada. Jadi sihir itu kan kelebihan yang menyerupai karomah, menyerupai maunah, bahkan menyerupai mukjizat. Jadi itu yang kemudian dibahasakan dalam bahasa istidraj. Tapi lebih spesifik itu sihir. Jadi menyerupai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh. Gitu. Tapi itu dilakukan oleh sisi gelap kehidupan. Nah, sisi gelap kehidupan itu diizinkan, tapi itu menjadi haknya iblis, haknya setan. Maka ketika iblis mengatakan fa'dzirni ila yaumil yub'atsun, ya Allah sudah mati saya sampai hari kiamat, diizinkan Allah untuk menduplikasi kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah. Nah, itu makanya sihir itu adalah sisi gelap daripada kebenaran yang diajarkan itu. Nah, itu ada dan itu bagian dari sisi hitam dan putihnya dunia. Luar biasa, saya dapat ilmu nih dari beliau. Jadi mudah-mudahan semua sahabat-sahabat. Tapi sekali lagi jangan galau. Apa? Jangan galau. Jadi kan anti galau kan, jangan galau. Jadi jangan pernah mempersoalkan kenapa orang lebih takut kepada santet, kepada jin, kepada gludak daripada kepada Allah. Karena kalau takut kepada Allah itu butuh ilmu. Karena dia takwa. Kalau takut kayak gitu itu nggak butuh ilmu, langsung takut gitu aja. Dan untungnya orang masih takut begituan, jadi kan kita tetap eksis. Nah, kalau orang semuanya takut kepada Allah, persikiran, jangan pensiun. Nah, Matur suwun, doain saya iya, doakan kuat. waras berkah. Waras berkas, sugi beras, isi keramas, Barang akeh, barang akeh, sering keramas, tuntas. makan durian dulu. Iya. Barang durian panas-panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow. Mas, sehat mas. Alhamdulillah.